Ilmunya belum nyampe, jangan ngatain orang cheat. Lagi di ini ketika gue datang ditanya langsung ini Rimo asli lah, gue bingung nih, emang ada palsunya kan? Itu bukan jelek sih, cuman ya sebelah mata istilahnya Kak. Kamu milih fokus di e-sport atau fokus di kuliah? Turnamen kampus cewek sendiri auto diliatin semua sama semua cowok-cowok yang ada Oke. di hall sih. Afra. Nama aslinya Afra. Dia pernah nyebutin nama asli cuman gue lupa gitu. Berantem juga gara-gara AC. Gara-gara AC. Rizky tim dingin, dia tim panas. Halo guys, kembali lagi di Remote Talk dan di episode kali ini kita akan kembali ngobrol bersama Kens. Gue ditanya lagi nih, Iya. nanya apa lagi? Kayaknya gue udah ditanyain mulu nih, ya kan? Gimana kalau kali ini gue nanya lu bang? Boleh? Boleh ya? Boleh. Gue nanya apapun ya, apa aja boleh nih. Boleh. Lu nanya, tapi gua nggak wajib jawab kan? Bener juga sih. Iya. Ya udah Bahaya, boleh coba. Ntar ayo. ada ini lagi, sesuatu yang mengganggu ya kan? Kalau boleh jawab semua. Ya udah kalau gitu coba lu buka dulu deh Remote Talk-nya. Oke, gue coba ya. Kita Oke. buka versi gue. Yoi. Halo guys, welcome back to Remote TV. Kali ini gue yang bakal jadi host nih. Dan di samping gue udah ada Bang Rosyo. Yang sekarang yang biasanya dia nanya-nanyain ke player-player Rimo, gantian gue bakalan nanyain Bang Rosyo. Oke. Jadi gimana nih Bang kabar lu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ah. kan kita orang baru kenal lu dengan nama Rosyo. Yes. Sebenarnya nama asli itu siapa sih? Nama asli panjang banget sebenarnya sih. Coba Cuma dong. Kita suka yang biasanya panjang-panjang. Ayo. Rocky Yudhistira doang. Cuma kalau panjangnya Raden Panji Muhammad Rocky Yudhistira Hendrayana Surya. Wah, gila panjang juga Bang. Iya, Bener-bener. Tapi panggilan lu Rocky. oh Bang Rocky. Oke Bang Rocky. Tapi kita kenalnya Bang Rosyo ya. Oke. Jadi lu sebelum di CODM ini lu udah di e-sport itu udah berapa lama sih Bang sebenarnya? Gua sebenarnya dulu sempat kompetitif juga zaman main PB. Itu tahun gua udahan tahun 2012 karena waktu itu kan e-sport belum segede sekarang ya. Iya. Belum segede sekarang walaupun pas gua terakhir udahan itu emang ada sponsor yang mau ngegaji bulanan. Cuma waktu itu emang pas gua habis keterima kerja waktu itu. Oh iya. Di salah satu televisi swasta. Gue keterima kerja di situ dan akhirnya gue mutusin buat udahan dulu main di dunia dulu masih game sih belum e-sport Iya ya. belum e-sport ya. Masih games gitu kan di dunia. Sponsornya juga masih warnet paling kan. Kebanyakan. Waktu itu sponsor gue tuh majalah Oh, udah majalah majalah. games, majalah games sama dia udah bangun buat website juga sih. Oh. Mungkin kalau sekarang kayak ada dunia games dan lain-lain gitu kan. Cuma dulu tuh belum ada. Iya. Dulu cukup terkenal. Website cukup terkenal, majalahnya juga cukup terkenal gitu kan, dan orang-orang juga pasti zaman itu tahu gitu. Cuma emang dari situ gue mutusin buat udahan dulu, buat fokus kerja karena dulu itu kayak Belum games menjanjikan lah ya. belum menjanjikan, Benar. belum menjanjikan dan kayak dunia content creator masih belum banyak, Belum sebesar ini lah. Iyalah belum ada lah belum kayak ada. lu kalau lihat di YouTube paling cuma upload gameplay atau record Iya. dari turnamen-turnamen gitu. Benar. Coba dong Bang ceritain ke kita nih gimana sih awal lu jadi YouTuber ini kan sebelum lu jadi YouTuber kan pasti lu mungkin jadi player dulu. Nah, ya kan? Kenapa lu tiba-tiba bisa melejit tiba-tiba di CODM ini? Itu. Kalau dari mulainya dulu sebenarnya waktu itu lagi nemenin bini gua kuliah kan. Bini gua lagi S2, gua nemenin. Terus ketemu teman SMA gua. Ketemu ngobrol-ngobrol gitu. Teman gue bilang, lu kan suka main game nih, kenapa lu nggak bikin YouTube aja soal game? Waktu itu ditunjukin sama dia tuh Tara Arts. Tara Arts. Nah, makanya dari situ gue ngeliat YouTube Tara Arts, gue lihat video-videonya, bikinnya gini. Dari situ gue mulai coba bikin tuh pakai alat seadanya. Cuma waktu itu alhamdulillahnya udah punya komputer, walaupun komputernya emang ya speknya seadanya lah ya, spek tahun 2012-an lah. Spek tahun 2012-an, tapi masih bisa buat nge-YouTube. Dan game pertama yang gue bikin buat YouTube tuh game MMORPG. Jadi jauh banget sama apa tuh game-nya FPS. Tree of Savior. Wah, gua nggak tahu tuh. Game PC.
Waktu itu belum zaman game mobile. Itu zaman-zaman berapa tahun yang lalu berarti? 2016. Oh, 2016. 2016. Dia baru rilis 2016 dan karena gamenya baru, gue juga mutusin buat ayo udah coba mulai deh iseng-iseng gitu. Oh, tapi pas lagi di game itu lu belum sebesar ini apa maksudnya apa karena gamenya sendiri nggak terlalu booming di Indonesia kali? Sebenarnya waktu itu gamenya di Indonesia lumayan booming. Itu dibawa sama Game School di Indonesia. Cuma karena emang di Indonesia pas dia ngerilis itu di tahun berikutnya game mobile langsung naik kan. Oh iya benar. Jadi itu ketiban dan gak lama tutup masuknya ke server Southeast Asia. Cuma di server saya juga nggak gede sih hitungannya karena emang udah ketiban sama game mobile sekarang kan buat iya di sih, bener wilayah sih, Asia. kalau sekarang Indonesia nih game mobile lebih cenderung yang banyak ya peminatnya. Iya, Ya, game karena nggak mobile. ribet kan. Orang Iya. Indonesia males lah yang ribet-ribet ya kan. Benar. Nah, selain itu lu berarti untuk masuk tim e-sport lu udah berapa tim e-sport, Bang? Tim e-sport zaman dulu belum ada ya, belum ada, bisa dibilang belum ada zaman dulu. Zaman gua dulu tuh tim e-sport cuma ada XCN, NXL. Terus yang gua tahu ada A5, Absolute 5, terus ada Super Rookie. Yang gua tahu itu sih zaman dulu, waktu zamannya CS. Iya. Kalau zaman PB juga kayaknya hitungannya clan ya dulu. Iya, ya. kebanyakan clan sih. Al-Qaeda, Kamikaze, Baru terus mulai Arikanami. Iya, ketika ini sih baru mulai itu pas lagi RRQ itu baru RRQ, e-sport lah ya. EVOS ya kan tuh Iya, baru tuh baru mulai masuk, banyak baru tuh. banyak. Baru banyak Nah, situ. kalau waktu duluan masih yang kita tahu lah clan yang paling terkenal ya mungkin Frankenstein ya kan kalau PB sama Yes. Harikanami ya kan Arikanami, itu udah pasti berdua. Kamikaze. Nah, Iya. paling kuat lah ya kan di Indonesia. Itu pun dia juga bukan e-sport ya kan. Bukan e-sport, dia kan cuma clan doang tapi emang punya tim-tim yang Yang kuat banget. yang kuat gitu kan. Iya. Walaupun emang dari tim-tim tersebut yang gue Akhirnya- tahu udah ada yang digaji. Iya. Tapi digajinya pun dari klannya setahu gue. Dari klannya dari bos-bos klannya kan. Dari bos-bos iya, klannya. Bener-bener. Kalau perjalanan lu sebagai caster ini Bang, nah itu gimana? Lu bisa jadi caster yang kan maksudnya lu ya kita tahu lah kalau mungkin di CODM mungkin caster yang paling menarik lu lah ya kan. Lu itu yang benar-benar bisa ngebawa penonton banget. Yang sekarang aja nih Trimo aja makanya percaya sama lu kan karena ya lu emang pembawaannya mantep lah ya kan. Oke. Nah, itu gimana lu bisa belajar nge-caster tuh gimana? Apa otodidak atau gimana tuh? Kalau nge-caster udah pasti otodidak sih. Udah pasti otodidak. Gua nge-cast itu pertama coba-coba dulu zaman Dota 2. Zaman Dota 2 tuh gue pernah ngeliat caster. Gue lupa namanya siapa, yang jelas tuh berewokan juga. Berewokan panjang banget. Cuma yang gue ingat satu tuh namanya Tsunami. Itu caster Dota 2. Dia cuma jenggotnya gak terlalu panjang. Cuma ya seginilah segua sekarang gitu. Dan ini itu jadi inspirasi lu apa gimana? Nggak kebetulan doang. Oh, kebetulan doang gitu kan. Terus gue ngeliat, wah ini dia tuh caster itu nggak yang bawaan gamenya doang, tapi dia suka ngoring jokes juga gitu iya, kan. iya. Dan sebenarnya jokes orang luar tuh kan jokesnya aneh ya. Jokesnya aneh yang gue kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Kadang ngomong apaan sih nih orang gitu Iya kan. benar. Yang penting dia ngebawa gamenya tuh nggak terlalu serius. Karena kan dia dia bukan main cast, dia bukan main cast, dia cuma yang kayak ngisi-ngisi gitu doang. Ngisi-ngisi, dia analis juga, tapi kadang-kadang suka dikaitin sama hal yang lucu. Nah itu jadi salah satu role model gue dalam nge-cast gitu kan. Jadi gue emang pas nge-cast nggak terlalu serius-serius banget. Apalagi mungkin pertandingannya yang pertandingan kayak fun match doang kan ada gitu ya, kan. Kalau dibawa serius kayaknya ya ini Ya, kan fun nggak match seru. bisa bawa Iya, serius gitu bener. kan. Atau mungkin kadang-kadang kayak ada hal-hal yang lucu bisa diomongin juga gitu. Terus kalau di CODM ya, pertamanya di CODM itu gue awalnya kan content creator di CODM. Gue nge-konten itu dari pertama kali rilis tanggal 2 Oktober nggak salah ya. Pokoknya awal Oktober. Kurang tahu juga. Awal Oktober pokoknya. Player season 2. Awal Oktober cuma waktu itu belum naik di situ kan. Gue tuh inget baru subscriber gue naik itu di bulan Desember Januari. Di awal tahun 2020. Oh iya. 2020 ya. Di awal tahun 2020 gitu. Itu baru mulai berasa dan dari situ waktu itu sekitar bulan puasa lah. Bulan puasa di kontak katanya, "Lo mau nggak Bang? Cash nih Bang." Pas ada turnamen Clan War nggak satu. iya. Clan War bulan puasa kan. Mau gue bilang gitu kan. Karena emang Itu berarti kayaknya lu udah dikontak sama Rimo dulu berarti ya? Iya bukan ya? udah. Iya, duluan Rimo ya berarti. Udah kontak duluan waktu itu terus kan pakai
Jersey Rimo Oh juga iya, ya. benar. Jersey Rimo kan. Sampai diomongin tuh yang gua tuh. sampai, yang dikira tuh tim inti Rimo tuh lu kan. Bukan lu. Iya, gua kan apa alien. Nah dari situ gue di kontak, suruh nge-cash, ya udah gue mau gitu kan. Gue mau nge-cash karena emang gue di umur gue nggak mungkin jadi pro player lagi lah gitu kan. Nggak mungkin pro player lagi, gue nggak bisa komit buat kayak latihan 8 jam atau latihan 6 jam, 4 jam aja kayaknya gue udah nggak bisa gitu kan. Ada kesibukan lainnya, entah keluarga, entah gue harus nge-konten dan lain-lain gitu, udah nggak sempet buat jadi pro player. Cuma gue tetap pengen eksis di dunia e-sport gitu kan. Bahkan mungkin sampai gue kakek juga gue pengen tetap eksis gitu. Mungkin walaupun sebagai apapun gitu tetap pengen ada di dunia e-sport. Iya, karena ya kita udah terjun ke dalam ini kan sayang juga kalau kita harus pindah ke yang lain kan. Iya. Dan mungkin kalau pindah ke lain belum tentu kita bakal ini di sini ya kan gitu. Udah enjoy banget dan hobi banget gitu Iya, kan. ya kita kan mengerjakan sebuah hobi ya pasti lebih inilah ya kan, lebih seneng. Iya. Nggak berasa capek lah. Nggak ngerasa capek. Bener. Capeknya tuh begitu udahan kelar baru berasa capek tuh. Iya. Pas jalaninnya mah enjoy aja nggak capek-capek. Orang kita main game ya kan, main game. Ini yang kita kerjain yang kita suka ya kan. Tuh. Gitu. Makanya gue ada kesempatan buat nge-cast jadi caster. Ya udah gue pengen masuk ke situ gitu dan emang seneng banget gitu kayak wah akhirnya yang gue pengen bisa tercapai gitu loh. Tercapai karena semenjak gue nonton turnamen Dota kan, dari internasional gue liat gitu kan. Enak banget gitu kan, seru, dia kayak ngomongin jalannya game, dia nikmatin gamenya, ketemu orang-orang jago dunia gamenya gitu kan. Pengen kayak gitu gue emang waktu itu tujuannya. Berarti selama lu panjang karir lu ini yang udah ya bisa dibilang kan lu umur lu udah tua juga. Nah, ya bisa dibilang gitulah ya kan. Sorry Bang, tapi dewasa. Ya dewasa ya bisa dibilang dewasa. Nah, dengan umur lu yang dewasa, tapi lu tetap berkeinginan untuk tetap stay di e-sport ini. Terus juga pengen tetap eksis ya kan. Nah, jangan sampai orang-orang yang nonton ini kalah kan. Lu aja yang udah ini kan bisa disebut ya nggak ada kata terlambat ya nggak? Iya. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai yang umur-umur kayak gua udah menuju dewasa ya kan. Iya, udah mau nikah juga. Wah, insya Allah. Udah lamaran. Terus? Nah, belum lah. Oh, belum, baru mau lamaran. Nih, bener-bener nih. Ini gosip siapa sih? Astaga, ya kan? Oke. Nah, pokoknya. Tapi cincin udah beli ya? Hah? Cincin udah beli? Belum ada. Tapi udah beli kan? Belum. Oh, belum. Oke, yaudah besok ditemenin Mas Gamal ya. Aduh. Ya ditunggu sponsornya Rimo. Pasti karangan bunga ada lah. Iya, iya. Ntar gue bilangin juga kali sama ini Mas Apa? Gos ya. Aduh, Gambar janganlah. Gosnya karangan bunga ya. Selamat menikah Waduh. Apa? melalui hidup baru ya apa? Menjalani hidup baru. Ya kan? Ya. Gambar Gos lagi begini ya. Keren juga ya. Boleh. Ya, Tapi itulah. ntar lu nikah mau di mana? Di firing range apa di stand off? Kayak kalau firing range kegedean ya. Kita di ini aja lah di yang Berdebu kecil-kecil. Yang kecil-kecil di mana? Aduh, Di Kill House. Kedinginan gua kayak dah kalau di Summit. Enggak bisa tuh. Di Kill House mungkin ya. Tapi berdebu. Oh, kan di berdebu gudang. juga. Oh ya gudang juga ya. Udah. Aduh, gua bingung dah. Ini Hijacket. Iya enggak? Keren tuh kan? Haji kan udah nggak ada. Emang udah nggak ada? Nggak ada di rank. Di rank Kayak udah nggak ada. Kan kita mainnya di ini. Oh mainnya di Di public ya? public. Kayak kemarin. Nggak bisa 10-10. Oh, Kan nggak bisa undangannya 10-10. dikit Oh, loh. iya. Ya kan Covid. Lagi Iya. Covid mah nggak boleh banyak-banyak. Oke. Lagi rangka menghemat juga ya. Iya. Kebetulan banget. Bener, ini Iya. dia. Jadi nggak ngundang Momen. banyak alasan Iya. ada gitu ya. Orang nggak Bener, bisa bener. nggak ngeiyain gitu Iya, ya. Oh bener, iya emang bener, lagi bener. covid Iya nggak lah. bisa banyak-banyak. Ya itulah nah, namanya strategi ya kan. Siap. Iya. Namanya juga kita inilah modal sedikit-sedikit ya. Untung sebanyak-banyak kan. Ya kan? Iya. Oke. Sekarang untuk sekarang ini lu lagi main game apa aja sih selain CODM kan gitu. Kita taunya lu main CODM doang. Coba game-game apa lagi nih yang lu lagi mainin nih, Bang? Yang gue mainin sekarang gue main Wild Rift. Wild Rift. Main LoL Wild Rift. Wah. Terus Mau jadi pro player di si Wild Rift nih. pengen jago sih. Pengen jago. Gue pengen ngejar leaderboard. Waduh. Salah satu hero tuh gue pengen ngejar top leaderboard. Apa tuh? Hero apa tuh sih? Jin. Jin tuh yang mana? Jin yang Bentuknya. yang nembak cuma 4 kali bisa reload. Oh, dia Bukan, itu Jinx. dia kayak ini kayak si ini. Duh, siapa sih kalau di Mobile Legend yang dia Granger. Nah, iya itu mirip dia. Granger itu. Iya, itu si Rafli pernah tuh main sama gua kan. Gua pakai tank, dia teriak-teriak, "Anjir nih hero apaan nembak bisa cuma satu-satu ya kan?" Terus Kayak reload. Iya, reload. Anjir, enggak jelas banget ya kayak gitulah. Kalau si Rafli mah sukanya cuma pakai apa tuh yang kayak Juggernaut tuh.
Master Yi. Master Yi. Iya. Nah, Gue itu. pertama beli Jin, gue langsung beli skinnya kan kayak Euro apaan sih? Ini sama Euro Susah apaan banget. sih? Awalnya emang susah dipakainya, Bang. Awalnya susah. Cuma begitu lo pakai dia bener-bener ngebantu banget buat tim sih. Dia bisa nge-slow, bisa nge-stun, terus juga bisa skill area yang jauh ultinya. Oh. Jadi buat bunuh musuh-musuh yang kabur, jadi enak sih sebenarnya Jin. Makanya gue pengen fokus buat itu karena dia hero ADC, hero damage tapi yang bisa ngebantu tim dengan disable, stun, slow gitu. Tapi emang ya seru sih gua akuin ya. Wild Rift emang lagi nge-booming dan dia emang gua akuin seru juga. Dan dia metanya beda lah sama Mobile Legends ya. Karena dia gua aja yang gua pakai tank, suka pakai tank apa tuh yang tadi gua bilang, Bang? Garen. Nah, itu sakit banget udah kayak Balmond kan. Muter-muter. Bentuknya kayak Tigreal. Iya, kayak Tigreal. Ntar dibully lu kan kayak Tigreal. Oh, kayak Tigreal ya. Aduh, sorry Bang. Yang ini bentuknya Tigreal skillnya Balmond. ya, tapi emang gua akuin mantep lah. Tapi ya kalau gua sih jangan maruk lah, misalkan lu udah di CODM, mungkin rezeki lu di CODM, jangan ke Wild Rift, takutnya malah lu dua-duanya nggak kepegang. Nah itu kalau gua sih prinsip gua. Kayaknya lu ngomong buat seseorang. Nah itulah siapa aja yang Gak ada orang yang lagi. Tapi tim lu kan ada yang lagi nge-push juga kan? Nah iya tuh, emang tim gua nih lagi ada lah 2 orang nih bener-bener kayak main mulu Wild Rift ya udah. Tapi ya karena beberapa turnamen gua kemarin ada yang kalah kan, nggak dapet juara, ya gue harus balikin tradisi juara yang bakal gue kencangin lagi anak-anak Di Wild Rift. di Wild Rift. Benar. Rimo belum ada Wild Rift kan, siapa tahu mau dilempar ke Wild Rift ya kan, nggak bisa jadi. Bener. Lu Iya. berempat, Ocha tinggal sendiri Ocha. Ya iya sih ya, kasian juga ya. Ocha main Wild Rift gak sih? Ocha tuh sempat awal-awal tapi ya kayaknya nggak tertarik ya mungkin tertarik tapi dia nggak sering gitu mainnya, cuma buat fun doang. Oke. Jadi Wild Rift doang nih, lu nggak ada main game lain? Ada sih Black Ops Cold War. Cuma kan belum buka lagi, dia lagi tutup. Ntar open beta tanggal 13 November. Oh iya, itu ini ya game apa? PC. Iya game PC ya. Game PC. Oke. Lu kan pernah jadi player nih Bang. Terus turnamen apa sih yang lu pernah ikutin? Gua nggak pernah jadi player. Oh lu nggak pernah ya? Nggak pernah. Player maksudnya player dalam kutip nih. Iya. Oh masa sih nggak pernah? Nggak pernah. Oh, Ini gitu. gosip dari mana? Soalnya kan ya namanya anak CODM ada kan gosip-gosip. Ya gue mah nggak tahu kan. Misalnya ditanyain, gue nggak tahu lah gitu-gitu. Itulah. Tapi kalau emang nggak pernah ya, alhamdulillah bagus. Tapi jadi turnamen yang pernah lu ikutin apa nih Bang? Turnamen yang paling gede dulu PBNC tahun 2012 atau 2013 itu ya. 2013. 2013. PBNC 2013 itu bulan September. Soalnya gue ingat banget selesai turnamen itu, beberapa hari kemudian gue masuk kerja. Dan gue masuk kerja tanggal 22 September waktu itu. Gila lu bener-bener apal ya. Apal. Gokil. Apal kalau itu. Ingatan gue masih sampai di situ, cuma pas ingatan gue pas kerja kayak gue gak ada ingatan. Oh gak diingat. Gue kerja di mana? Lu ngapain aja pas Gue ngapain aja kan? pas kerja gitu. Ya gak ingat. Iya. Aduh. Lu kan udah sering ngecaster nih Bang. Rasanya ngecaster tuh gimana sih? Terus ada nggak sih caranya biar jadi caster tuh yang nggak gugup ya kan? Apalagi kayak kemarin tuh pas lagi di Major, lu itu kan gua aja ini panggung dingin banget dan lu harus berdiri ngomong ya kan? Oh tuh grogi banget asli gue itu gimana tuh? Gue grogi banget. Udah gitu kan gue sama tandeman gue ujung-ujung jauh-jauhan ya. Biasanya kayak dekat-dekatan gitu, gue kalau misalnya ini gue bisa nengok ngeliat dia sambil nih kira-kira orang mau ngomong apa lagi gitu. Tapi pas kemarin posisinya agak jauh gitu kan. Dan mungkin emang karena lagi ada COVID juga, emang harus jaga jarak kan. Jadi emang agak jauh. Agak susah buat komunikasinya gitu kan. Agak susah buat komunikasinya, kadang-kadang kayak ini ngomong apaan sih gitu, gak kedengeran gitu. Ya kan kadang-kadang kalau lu caster berdua ya harus ada ininya kan. Chemistry lah ya kan. Kemarin cuma masalahnya itu. Cuma itu di pas pertama doang. Di berikut-berikutnya udah mulai lancar lagi. Dan kalau masalah grogi sebenarnya gue awal juga grogi. Cuma gue kayak bikin mindset gue sendiri, ngapain sih grogi gitu kan. Ngomong aja terus, apa aja gue omongin gitu. Oh iya bisa. Yang ada di kepala gue semua gue omongin gitu kan. Dan gue ngelihat sekitaran gitu, apa aja yang bisa gue sebut. Terus juga sambil ngelihat kayak notifikasi kill broadcast-nya dilihat gitu kan. Kalau misalnya lu kehabisan bahan di layar lu, bahas aja yang di kill broadcast. Bener-bener. Gitu. Atau mungkin lu bisa bahas-bahas yang lain, ada bahas yang aneh-aneh di layar tuh dibahas aja. Oh iya. Gitu. Bener sih. Ya. Ini buat ilmu gua juga kan, siapa tahu gua pensiun dari ini kan.
Siapa tahu bisa Dipensiunkan jadi caster. dini. Jangan dong. Ntar masa gue baru itu langsung pensiun gimana Baru merit. ngasih makannya? Iya, Iya kan? iya benar. Ngasih makan siapa? Ngasih makan siapa ya? Gue juga Bini. nggak tahu. Lu udah punya anak? Ya, bini kan pasti ngasih makan kan? Ngasih. Dah, Bini lu masa tapi gua kerja kan? ngomongin? Ya kerja sih. Ya Tapi udah ya, kalau gitu masa iya, dia nggak ngasih mau lah. lu makan. Ya. Kan lu udah banyak banget event-event yang lu casterin nih. Dari IPWC, Enggak. lu nggak ya? Oh nggak ya? Gamely nggak? Enggak. Oh nggak. Berarti, Gue tuh baru mulai bener pas Clan War itu berarti lu bener-bener kebanyakan yang dari Garena langsung. dari ya? Garena awalnya Garena itu. langsung. Ya banyak lah. Itu Garena. Clan War pertama Clan War Clan itu War. bulan puasa. Jadi emang baru tahun ini Nah, gue. kan Clan War kan banyak ya, ada Hardpoint, Semua. lu tuh. Semua. Wah, Nah. semua. IGC juga lu. IGC gue cuma di regional. Gue IGC megang Surabaya sama Tangerang. Oh, Surabaya sama Tangerang. Tangerang regional A sama regional B. Tangerangnya ada dua kan waktu itu kan. Jabar sama Tangerang. Nah. Terus apa lagi? Berarti abis itu baru lu major ya? Itu gue major. Iya, Major. berarti Major yang tiga. paling berkesan ya jelas major lah ya. Kan? Major paling berkesan tentunya karena emang paling besar dan offline. Nah, itu dia. Dan offline. Walaupun Cuma sayangnya nggak ada penonton kan? Yes. Itu dia. Ya, itu Ada sih juga. penontonnya cuma beberapa doang. Iya. Yang dari official tim lah atau ya mungkin pacarnya atau orang tuanya ada nggak sih? Ada orang Tuanya tua yang kayaknya nonton? sih enggak deh. Gue lihat sih kayaknya udah sendiri bawa temen paling lah. Buat teman gitu ya, Kayaknya nggak ada teman-temannya gitu, manajernya, officialnya lah. Iya. Ada penontonnya cuma nggak banyak, jadi kayak kalau abis menang gitu nggak ada teriakan, nggak ada sorakan gitu. Tapi pasti kan lu ngelihat player-player yang di panggung. Nah, itu lu sebenarnya pas lagi lu ngeliat player di panggung kayaknya seru juga gak sih? Maksudnya lu, aduh gue juga pengen nih naik. Ada nggak pikiran kayak gitu? Maksudnya gue juga pengen dan naik panggung kayak player ini gitu. Pasti pengen. Soalnya zaman gue dulu bentuknya belum panggung seperti itu, cuma kayak ya cuma di ruangan gitu. Iya, belum sebagus itulah ya. Iya kan ada studionya si Game School dulu kan yang di Gandaria. Dulu kan di situ PBNC. Masih di situ zaman gua. Iya. Yang setelahnya baru gede tuh. Hmm. Yang setelahnya baru gede kan. PBNC setelah 2013 itu baru mulai gede-gede tuh. Soalnya emang kalau gue lihat pas lagi di PBNC di Game School tuh emang dia hadiah pun kan biasa aja ya. Game School. Waktu itu lumayan sih yang pas zaman Tapi gua biasanya sih- ratusan juta. Ya, iya sih ratusan juta. Tapi biasanya setahu gue yang paling gede ya ketika dipegang Garena. Setahu gue, ya kan. Tuh. Iya sih dulu PBIC juga nggak terlalu gede loh. Nah, oke bang, jadi kan gue belum lama ini, gue baru buka YouTube nih. Nah, lu sebagai YouTuber yang udah lama lah ya kan, dan udah bisa dibilang sukses. Itu gimana sih cara gue sebagai YouTuber pemula supaya bisa ya memulai YouTube untuk menjadi yang seperti lu atau enggak ya mendekati lu lah gitu. Sebenarnya kalau ngeliat konten gue kebanyakan informasi kan. Informasi gue nyari kayak baca-baca dari mana, dari web baca-baca atau mungkin ada kayak DM IG gitu kan. Bang, coba bahas ini, bahas itu gitu. Itu coba gue cari bahan-bahannya gitu kan. Gue riset lagi, otaknya lagi gini baru gue bikin video. Kebanyakan sih dari DM sih. Kayak konten-konten gue dari DM. Dan dulu itu pertama kali gue bikin YouTube, gue upload video tuh seminggu sekali. Oh, awal seminggu Sekali. Gue mikir gue pengen gue jadwalin gitu loh. Pengen gue jadwalin seminggu sekali. Ternyata itu kesalahan pertama gue, makanya gue lama waktu itu naiknya. Waktu itu pas zaman gue bikin Tree of Savior, video pertama gue yang gue upload itu dalam 3 hari orang nonton 10.000. 10.000. juga Itu ya. subscriber gue baru 20. Subscriber 20 yang nonton 10.000. 10.000. Oh, 10.000 waktu gokil. itu. Nah, gue salahnya gue nggak upload lagi, tapi gue jadwalin seminggu sekali. Bener sih. Harusnya ketika udah ada yang viral ya lu terus Tiban terus ya. terus. Waktu itu kan gue ngasihnya walkthrough gitu kan, zaman Tree of Savior kayak ngerjain quest ini gimana caranya, quest ini gimana caranya. Iya. Itu gue rajin upload tapi gue seminggu sekali. Seminggu sekali gitu kan. Dan ternyata itu adalah sesuatu yang salah. Nah, mulai kesini gue kayak belajar. Ada dulu YouTuber pas gue mulai CODM nih ya. Mulai CODM ada YouTuber Mobile Legend yang dia sehari bisa upload 8 kali. Sehari gede 8 sekarang. kali. Gede dia gede. Channelnya gede gitu kan. Dan gue mikir ini dia upload sehari 8 kali gitu kan. Gue coba deh gitu kan. Makanya CODM gue kayak sehari upload 3. Iya, walaupun kalau lu waktu awal-awal kan lu upload 3 tapi durasi pendek-pendek ya. Pendek. Gue emang awalnya pas bikin YouTube itu
Gue ngeliat kan kayak orang tuh nontonnya berapa lama sih video gue. Kan iya, ada di bener sih. YouTube studio kan. Bisa ngeliat kan analyticsnya. Orang nonton berapa lama sih. Oh orang nonton cuma sekitar 1 menitan sampai 2 menitan. Gue lihat. Gue awal bikin video 10 menit juga kan. Iya. Sama karena dulu 10 menit adalah buat AdSense supaya bisa naro beberapa. Ditaruh banyak. Tapi ujung-ujungnya misalkan kayak gitu, misalkan penonton gak nonton sampai 10 menit juga ya sama aja ya? Apa gimana sih sebenarnya tuh? Sama aja. Jadi kan ads-nya mungkin lo taruh di awal, di tengah, sama di akhir. Kalau misalkan belum sampai tengah-tengah udah nggak nonton, ya berarti cuma kena 1 ads doang kan. Dan itu kan nggak semua. Oh gitu. Cuma berapa persen gitu kan monetas playback itu. Berarti emang kalau untuk awal-awal emang harus pendek-pendek aja mending ya? Iya, cuma lu cek aja dulu misalkan lu upload video 10 menit. Orang nontonnya rata-rata berapa menit gitu kan. Misalnya orang nontonnya sekitar 4 menitan, ya udah lu bikin video sekitar 4, 5 sampai 6 menit aja dulu. Oh gitu. Sampai mulai naik, lu lihat lagi rata-rata orang nontonnya naik nggak nih? Kalau misalnya naik sekitar semenit, tambahin durasinya 8 menit gitu. Boleh. Wah, Habis gila, itu ini baru lu banget bikin 10 menit. ya. Soalnya gue kadang-kadang walaupun gue punya adik yang YouTube ya lumayan, pelit banget dia buat ilmu kadang-kadang ya kan. Ada ribet. Sebenarnya gini sih kalau gue bilang kayak YouTuber game saat lu orang lain naik nih, orang lain naik, anggaplah lu bantuin dia dulu gitu ya, lu bantuin dia, gue bantuin dia terus dia naik gitu. Yang ada di pikiran gue gini, saat gue bantuin orang gitu kan, orangnya naik, orang yang terkenal, orangnya kaya gitu kan, walaupun dia nggak bantuin gue, seenggaknya dia nggak akan ngerepotin gue lagi. Oh gitu. Mindset gue gitu ya. Jadi kalau bisa gue bantu orang ya gue bantu aja gitu kan. Entah dia ntar bantu gue atau enggak, seenggaknya dia nggak akan repotin gue lagi, nggak akan nanya lagi gitu kan. Kalau dia bantu gue syukur, enggak ya udah gitu. Cuma beberapa teman-teman gue sih kayak yang udah sempat gue bantuin dulu, gue ajak collabs masih mau. Iyalah. Masa diajak collabs nggak mau. Dan sebenarnya kayak YouTuber game gitu, kalau makin banyak kenalan lu dan lu makin banyak bantuin orang, entar dia terkenal, lu bisa collabs lagi gitu kan. Lu bisa narik subscriber dia ke tempat lu juga. Sebenarnya ya bakal balik-balik aja kan. Maksudnya sama-sama nguntungin, sana collab, sini collab, sana collab gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kan karena suka baper gini, itu orang udah gue bantuin gue, dia terkenal, dia lupa sama gue. Sebenarnya mungkin bukan dia lupa gitu kan, tapi emang dia sibuk gitu kan. Dia nggak sempat ngontek lu, coba lu kontak duluan aja. Iya benar. Ya kan namanya juga YouTuber apalagi yang uploadnya setiap hari, mungkin dia terlalu sibuk dengan kontennya dia ya kan. Jadi nggak bisa mikirin yang lain. Kecuali lu yang minta tolong langsung gitu supaya dia bisa dia dulu bantu gua ya kan, ingat. Jadi gitu. Sebenarnya namanya manusia gitu kan ya. Lama-lama juga pasti ya punya hati nurani gitu kan. Oh, dulu pernah bantuin gua gitu kan. Masa gua nggak bantuin dia? Benar. Gitu. Kecuali lu dulu pas bantuin nge-YouTube-nya lu bantuin batu gitu kan. Batu bikin channel YouTube terus lu bantuin tuh batu. Ya lupa gitu kan. Bener. Nah, lu kan udah berkutat di dunia e-sport ini udah lama nih, Bang. Gimana sih respon keluarga lu? Gua dari kecil dilarang main game soalnya. Dilarang ya? Enggak. Nggak dilarang? Nggak dilarang. Oh, nggak dilarang. Sama sih sebenarnya keluarga gue juga. Gua tuh punya konsol game pertama waktu itu sebelum Super Famicom apa namanya? Pokoknya punya Nintendo tapi sebelum Super Famicom. 89 kan Super Famicom tuh, 89 sampai 92 Super Famicom. Itu gue udah punya tuh. Pokoknya gue punya itu, terus gue dibeliin Super Famicom waktu itu. Konsol tahun 89 gue dibeliin waktu umur gue masih 3 tahun. Udah main game gue 3 tahun umur gue. Itu gue inget banget. Karena gue pernah kejepit sama tutup Nintendo-nya. Itu gue inget. Masih berasa sakit sampai sekarang ya. Padahal dari umur 3 tahun. Masih kebayang? Masih kebayang. Gue mau nyabut kasetnya malah kejepit waktu itu. Jadi dia dibuka depannya, kasetnya dimasukin. Gitu. Super Famicom lu bisa cari deh, namanya Super Famicom. Cuma sebelum itu, Super Famicom maksudnya dari atas dimasukin kasetnya. Gue taunya itu sih, ya. Jadi dia yang dicolok dari atasnya itu gue tahu. Sebelumnya itu yang dari depan dia nyolokinnya. Habis itu gue dibeliin Sega Genesis. Habis Sega Genesis gue dibeliin Super Nintendo. Habis Super Nintendo PlayStation. Habis itu PlayStation 2. Semenjak selesai PlayStation 2 gue beli konsol sendiri, nabung. Nabung beli Xbox 360. Kayaknya itu konsol terakhir gue sih, Xbox 360. Sama gue gitu juga konsol terakhir gue sih, 360. Habis itu punya Game Boy Advance sama punya Nintendo 3DS itu deh yang konsol. Kalau gue Game Boy sih ini ya, yang micro gue dulu sempet
Micro tuh yang cuma segini nih. Ada. Kalau lu tahu. Apaan tuh? Game Boy Micro namanya. Punyanya Nintendo. Iya Nintendo Game Boy Micro. Jadi kecil banget. Gue inget banget tuh. Masih ada sampai Itu sekarang. nggak kelihatan juga mainnya. Iya, bener-bener kecil. Terus nggak lama terus gue ganti ke game. Itu berwarna dia. Nintendo Gambarnya DS. berwarna. Berwarna. Oh, buat nyimpen 3GP kayaknya sih. Aduh. Bener-bener lucu sih dia stainless gitu. Jadi bener-bener semuanya stainless dia. Iya bisa buat nonton 3GP di sekolah kan lu? Bisa. Ya kan dulu formatnya 3GP, mau lu ngerekam apapun formatnya 3GP, jangan mikir yang video aneh-aneh ya kan. Bener emang, walaupun emang isinya aneh-aneh. Kadang-kadang emang aduh. Terus gue juga nggak pernah dilarang main di warnet. Gue sering di warnet tuh paket 10 jam, terus nambah lagi paket 5 jam. Bayangin 15 jam gue di warnet. Nggak dimarahin, cuma ditanya doang di mana, di warnet, udah selesai. Bener, gue juga sebenarnya kayak gitu. Orang tua gue tuh nggak pernah ngelarang apa-apa. Ya selama ya gue masih normal. Maksudnya ya ada kabar. Terus gue juga nggak pernah. Maksudnya mungkin kalau gue ke warnet gara-gara bolos. Gue bolos gitu. Jadi pasti domelin. Tapi selama gue maksudnya sekolah tetap sekolah. Nilai apa-apa juga tetap aman ya. Kalau nilai nggak pernah bagus sih. Tapi nggak jelek. Nah Sama. itu. Gue nilai raport 7 dari atas ke bawah 7. 7. Bener-bener ya pas KKM lah kan. Yang penting pas KKM aja. Betul. Yang penting kan nggak jelek. Kalau gue sih gitu dari orang tua gue. Karena orang tua gue juga. Orang tua gue tuh bukan. Mungkin hitungannya kayak bukan seorang pekerja kantoran ya. Jadi ya dulu bokap gue juga penyiar radio gitu kan. Penyiar radio. Terus juga pelatih sepatu roda, kerja kantoran juga. Jadi mungkin buat anak-anaknya nggak terlalu diwajibin kayak masalah nilai gitu sih. Iya sih. Yang penting lulus gitu kan. Dan bokap gue juga ngerti kayak nilai bukan segalanya karena dunia kerja nggak bekerja seperti lu di sekolah gitu. Iya, bener. Nilai lu bagus belum tentu lu performa lu bagus di betul. dunia kerja gitu kan. Betul banget Karena tuh. dunia kerja itu yang menurut gue sendiri paling penting itu adalah lu bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Dan lu juga selalu punya alternatif atas masalah di dunia kerja lu. Karena nggak mungkin di dunia kerja tuh lu bisa nyelesain 1 + 1 sama dengan 2. Karena 1 + 1 belum tentu 2 itu bisa lu ambil sebagai jawaban. Bisa aja kayak lu lagi adain acara tiba-tiba venue-nya hujan. Iya, atau benar-benar. tiba-tiba lu izin keramaian lu ditolak sama daerah gitu kan. Pokoknya macam-macam dan lu harus siapin beberapa alternatif buat 1 + 1 itu. Ini kayaknya berpengalaman banget di lapangan nih. Iya, gue emang orang lapangan dulu pas kerja orang lapangan gitu, orang lapangan. Terus gue juga belajar ngomong sebenarnya pas lagi lagi kerja. Oh iya. Lagi kerja. Gue dulu kan gue tuh bener orang apa ya gimana ya? Gue rata gamer anak warnet gitu kan ngomong susah ya sama orang-orang baru iya, gitu kan. Benar. Gue pertama kali kerja juga ngomong sama orang masih kayak gelagapan gitu. Cuma gue kerja itu di bidang komunikasi kan. Di Humas, waktu itu kerja di Humas. Mau gak mau gue harus belajar cara ngomong gimana. Benar. Ngadepin orang gimana. Dan akhirnya apa yang gue dapetin di situ sebagai pengalaman dan bisa gue pakai saat gue mulai nge-YouTube dan lain-lain. Iya benar banget. Jadi ngomong udah lancar. Jadi walaupun lu mau nggak bisa ngomong kayak gimana atau lu orangnya pemalu, tapi ya misalkan lu udah jalan lu kayak gitu ya lu jalanin aja ya kan. Iya benar. Siapa tahu itu rezeki lu di situ. Bener. Karena gue mikir juga gini dulu. Waktu sebenarnya gue kayak pas kerja agak nyesel kan. Pas kerja gue agak nyesel. Gue masuk kerja gue harus ninggalin hobi gue main game gitu kan. Ya ternyata itu mungkin rencananya Allah gitu kan. Lu ntar balik lagi kok ke dunia game. Iya, lu lewatin dulu aja di sini buat latihan lu nanti ke Game tempat selanjutnya. supaya di game bakal lebih baik lagi. Iya benar. Siapa tahu kalau gue jadi pro player gitu kan nggak lama hitungannya gue. Itu pas gue tahun 2012 itu umur gue udah 23 kok nggak salah 23. Nggak lama gue udah harus minggat kan. Paling sampai umur gue 26-27 kan di dunia e-sports itu kan. Dan lu juga belum ada kayak YouTube dan lain-lain ya mau nggak mau. Belum kayak gini lah. Iya, lu game ya udah lu cuma main latihan turnamen gitu kan. Iya, jadi nggak ada kayak opsi lain lu setelah udah ini mau jadi apa lagi gitu. Belum ada lah ya kan. Ada. Untuk streamer jarang ya kan. Itulah. Makanya alhamdulillah juga sekarang udah banyak banget. Banyak banget. Oke. Tapi lu sebelumnya emang ada kepikiran gak sih kalau lu bakalan terjun di dunia e-sport ini? Maksudnya lu bener-bener ya ini bakalan jadi ini lahan gua kerja atau
lu bakalan hidup dari dunia e-sport ini? Sebenarnya kalau di dunia e-sports udah di dunia pergamingan lah ya. Gue sempat ngelamar di beberapa publisher game di Indonesia. Lito gue pernah ngelamar, Megaxus, Game School, Garena. Garena gue ngelamar sampai 5 kali. Waktu itu gue cerita sama si Ghost kan, gue bilang kan, gue pernah tuh ngelamar di Garena 5 kali, gue gak dipanggil-panggil. Gak dipanggil-panggil, sekarang iya, malah gue udah orang dalam. Udah orang dalam. Temen gue kerja di sana kan. Mungkin temen gue emang nggak penting kali di sana ya. Temen gue nggak penting di sana, jadi gue kasih ke dia juga nggak ngaruh gitu. Bener. Gue kasih ke dia nggak ada efeknya. Iya, nggak ada efeknya, nggak dipanggil-panggil. Waktu itu gue ngelamar sebagai GM apa ya? Zaman dulu tuh apa sih game? Apa? PB kalau nggak salah sih game PB. Gue ngelamar banyak sih kan kalau apa aja ya dia. Atlantika ya kan kalau game. Itu Game School ya, Garena Hon ya kan? Hon, gue main Hon waktu itu, gue main Hon juga. Cuma itu kalau salah pas zamannya PB sih. Pas zamannya PB, jadi pas gue lagi kerja. Berarti juga. belum lama ya? Belum terlalu. Tahun 2015. 2015. Iya, 5 tahun lalu. Gue coba ngelamar waktu itu, nggak dipanggil. Ya itu mungkin gue di TV itu sebagai latihan gue buat ngomong dan lain-lain, makanya nggak dipanggil di tempat lain juga. Udah dipanggil, udah nego gaji dan lain-lain, udah oke, tiba-tiba hilang aja, nggak dipanggil lagi. Sampai akhirnya bertahan, terus gue mulainya YouTube. Gue mulai YouTube 2016 kan, cuma gue mulai benar-benar fokus tahun 2018 waktu itu. Mulai fokus di akhir 2018, awal 2019, perjalanannya lumayan. Dan jujur aja perjalanannya berat banget. Karena mungkin kondisi gue juga, gue udah berkeluarga, gue harus mikirin uang cepat gitu kan. Istilahnya pas gue mulai gitu ya, gue pemasukan dari mana gitu kan. Gue tetap harus ngerjain kerjaan yang lain gitu. Karena ya emang, mungkin orang-orang lihat pas lagi enaknya kita, nggak tahu pas lagi susahnya gimana, rintisnya dari awal ya. Gue yakin Bang Rosyo, gue juga ngeliat Bang Rosyo kan nggak dari video-video yang baru-baru. Sebelum-sebelumnya juga sebenarnya gue udah lihat video-video game-game sebelumnya ya kan. RO ya. Ya pokoknya apa aja tuh yang pokoknya RPG gue lihat sering dari dia masih sepi, masih yang nonton masih dikit ya kan, sampai sekarang di CODM bagus. Dan kayak lu lihat Ocha sekarang udah lumayan. Ya dulu juga gue tahu sendiri Ocha tuh gimana perjuangan buat ininya untuk sampai sekarang. Karena dia hampir YouTube itu dia 2 tahun atau 3 tahun ya. Udah nyerah ya. Ya dia, dan alhamdulillah dia nggak pernah nyerah walaupun nonton dikit. Dia sampai dari yang ngevlog ngeprank nggak jelas. Dia kan ngeprank apa nih? Ya aduh, jangan. Itu lu nonton dong. Coba gue lihat ada yang dia baju SMA naik motor tuh. Itu ada tuh. Itu ngeprank itu. Gua kalau yang baju SMA kayaknya itu enggak, kalau itu ini. Itu kayak cerita gitu. Cerita yang SMA lah. Jadi teman-temannya bikin cerita gitu. Ya itu lumayan seru lah itu. Itu dari yang nonton dikit, tapi gue akuin dia bener-bener kayak wah gila nih orang nggak ada ininya, nggak ada akhlak, emang nggak ada akhlak sih, emang parah. Itu nggak ada pantang menyerah lah itu. Pokoknya jangan pernah lihat wah enak jadi YouTuber, lu nggak tahu sebelumnya tuh lu ngapain aja. Bener. Dan gue yakin Bang Rosyo sampai sekarang kayak gini, ya ini perjalanannya pasti udah makan apa aja semua udah kemakan lah. Itu. Banyak yang dikorbanin, bukan banyak pengorbanan tapi banyak yang dikorbanin. Banyak yang dikorbanin. Benar-benar. Kayak Ocha, dia umur segitu tapi ya masa untuk anak-anak masa remajanya kayak hilang. Masa remajanya hilang karena ya dia harus fokus ke YouTube itu. Gimana caranya? Di umur dia paling enak tuh nongkrong sama bener. Jalan. Iya. Mungkin lagi pengen ngerasain bandel-bandel, pengen clubbing dan lain-lain gitu kan. Cuma nggak bisa karena lagi COVID. Bukan karena lagi sibuk YouTube. Bukan. Iya. Jadi dikorbanin gara-gara ini dong. Gara-gara COVID sebenarnya, bukan karena YouTube-nya. Jadi lebih fokus tuh karena COVID. Oh iya benar. Sebenarnya kalau kita lihat ya pasti semua hal juga ada hikmahnya ya. Benar. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Iya. Ya datangnya berbarengan sebenarnya. Datangnya berbarengan. Iya. Bukan setelahnya. Itulah. Kalau dihitung-hitung berarti lu udah berapa tahun di dunia e-sport ini, Bang? Gua dulu pertama kali gua kompetitif kali ya. Iya. Dulu soalnya nggak nge-sports banget. Dunia kompetitif gua mulai dari zaman CS 16. 16 berarti udah lama banget tuh. 16 yes, itu dari zaman 16 dan habis itu ke Dota. Cuma Dota itu paling masih ini. Masih Dota apa? Frozen Throne. Iya, Dota seri 6, Dota V6 waktu itu. Terus yang kalau band draft aja manual gitu kan. Woi, lu mau nge-band apa? Gitu teriak gitu di kamar ke kamar kan.
band ini masih manual banget pokoknya dulu lah, sistem masih manual banget. Main CS Gambarnya juga masih manual. amburadul gambarnya. Masih amburadul bener, suka-suka banget duduk di mana gitu kan, masih ya pokoknya udah kompetitif gitu kan. Itu dari zaman gua kuliah sih. Tahun 2008. Nah, lu kuliah tuh jurusan apa Bang? IT. Ngambil? Oh, IT. Gua IT. Berarti ya masih inilah ya. Masih nyerempet-nyerempet lah. Dulu masuk IT juga kayak dibohongin teman gue sebenarnya sih. Kan belum zaman era informasi ya, internet masih terbatas gitu kan. Teman gue ngomong, lu masuk IT aja, enak. Nggak ada matematikanya. Nggak ada matematikanya kan. Ada, pas gue masuk ada matematikanya. Banyak banget matematikanya, dibohongin dulu gue. Cuma ya positifnya gue punya teman-teman yang ngerti komputer walaupun gue nggak bisa nge-coding juga. Cuma masalah hardware gue paham. Masalah hardware, masalah networking gue paham gitu kan. Walaupun bukan jurusan gue itu database. Nggak ada hubungannya, tapi gue malah pahamnya di bidang yang lain. Ya emang harusnya gitu sih. Ya lu kalau di hidup ya harus punya kalian lu harus bertambah terus untuk inilah menjalankan hidup ini. Ya kayak gue juga lagi belajar ngedit. Pengen juga belajar ngedesain juga kalau bisa sih. Gue pernah belajar desain juga, otodidak. Waktu itu pernah bikin jasa buat kayak bikin desain. Cuma gue nyerah di proyek kedua gue. Waktu itu proyek pertama lancar, proyek kedua kayak males gitu. Udah males ya? Males kayaknya gue ngeliat proyek pertama gue ngerjain sebegitu lamanya dapetnya cuma segini, enggak lah, nggak worth it gitu kan. Gue nyerah gitu. Gue gimana ya? Gue bosanan sebenarnya sih. Iya sih, emang. Gue bosanan banget. Gue jadi kayak berarti mungkin baru mulai ganti. Berarti itu bukan passion lu mungkin. Bukan ya. Ya. Cuma pas mulai ngedit video editing. Itu baru. Lu kalau lihat video gue yang lama-lama tuh gue ngeditingnya niat banget editing. Cuma kalau sekarang gue lebih fokusin buat nyampein informasi. Jadi gue pengen secepat mungkin informasi gue sampai ke orang. Dibandingkan gue harus ngedit bagus-bagus yang lucu-lucu, itu kayaknya ntar deh gue butuh buat ngasih informasi cepat mungkin gitu. Bener. Jadi gue ngedit gue minimalisasi aja, nggak pakai editan berkelas. Gue paling edit kayak suara, yang penting suaranya jelas, lagunya juga pas gitu kan. Sebenarnya kayak masalah editing gitu, orang kalau video editing pengennya kayak editing yang lucu-lucu gitu kan. Sebenarnya kayak video editing ngatur suara, ngatur gambar, warna dan lain-lain kan video editing juga. Iya benar. Cuma kalau yang tahu di dunia game editingnya itu kasih BEM, lu kasih sound effect yang aneh-aneh, itu adalah editing. Tapi kan sebenarnya kayak ngatur suara, ngatur gambar, warna gitu kan. Itu kan juga termasuk video editing. Iya, video editing. Benar. Ya gue banyak lah di sini ngelihat editor Rimo ya kan, ngatin, kan belajar. Oke, jadi kayaknya cuma sampai sini dulu perbincangan gue sama Bang Rosyo. Nah, ya udah banyak lah yang kita omongin. Kayaknya kita akan balik lagi nanti pas lagi pernikahannya Kens. Aduh, gua kapan ya gue menikah? Sekarang bulan apa sih? Ya, gue sih berharap ya gue pengen cepet-cepet Desember ya? Cepet-cepet lamaran aja dulu. Tapi nikahnya nggak tahu kapan. Nikahnya di GH. GH. Oh iya kan GH-nya pindah ntar. Oh, kayaknya mau pindah. Gede kan? Ya insya Allah, mudah-mudahan. Ada kolam renangnya kan? Gimana jadi Karara, tolong? Oh, diem aja dia. Berarti nggak jadi. Oke, jadi kan ini udah selesai kita ngobrol-ngobrol sama Bang Rosyo. Udah banyak banget informasi yang kita dapetin dari Bang Rosyo, pengalaman hidupnya, pengalaman dia di e-sport. Jadi lu ambil semua di dunia ilmunya. Oh, di dunia kompetitif ya. Itu mah bukan e-sport Bang, e-sport mah ini ya. Dunia kompetitif lah. Iya. Oke, jadi lu bisa lah ambil ilmu-ilmunya dari Bang Rosyo ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Rimo TV. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gua. Iya, channel gua juga. Iya. Oke. Sama Ocha udah banyak. Ocha udah banyak. Oke, sampai jumpa lagi di video Rimo TV lainnya. Dadah.